Jadi, dalam hal kreativitas, tanpa batas, teman-teman bisa implementasikan di proyek ini, karena sistem ini tidak akan pernah berhenti. Karena ketika teman-teman membuat sebuah karya, itu akan bermanfaat untuk orang lain, terutama dalam hal karya seni, dalam hal karya motivasi, gambar, video, dan lain-lain. Kita fokusnya adalah ke manfaat. Hilangkan uangnya, uangnya adalah di tahap kedua, karena pada dasarnya sebuah manfaat diluncurkan, sebuah manfaat diterapkan, maka uang akan datang dengan sendirinya. Kita tulus mengedukasi, kita tulus memberi informasi, dan harapannya mindset itu tertanam penuh di leader Power Team Indonesia. Tidak ada beban secara moral, tidak ada beban secara sistem. Bisnis ini cukup ampuh untuk dijalankan secara terus-menerus. Teman-teman, kita sudah ada 76 mitra. Oke, kita tunggu. Silakan untuk teman-teman ingin membagikan link Zoom-nya ke calon mitranya agar nanti calon mitranya masuk dan mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi, dia juga bisa bertanya langsung ke saya nantinya. Dan harapannya apa yang kita hadirkan di malam ini itu mendapatkan manfaat sepenuhnya untuk yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung. Bang Eek, udah mandi? Alhamdulillah, Bung. Bang, belum, Bang. Lendeng mati, Bang. Iya, padahal oh ya musim panas ya di sana ya. Panas, Bang. Iya. Kemarin ada 2 hari mati, akhirnya mandi di rumah gae. Yang tadi ada acara. Mandi siang tadi, Bang. Iya, Sumatera, Jawa, dan beberapa kepulauan di Indonesia itu biasanya ada dua musim ya, panas dan hujan. Kalau untuk Kepulauan Riau di Batam khususnya nggak ada musim, Itu. nggak ada. Agak-agak irit-irit, Bang, air, Bang. Air apa namanya panas sama sama hujan itu merata, nggak ada istilah musim. Jadi kalau kalau hujan ya hujan gitu. Hmm. Rame. Ya, Bang. Malam, Bang. Saya belum ini, Bang. Belum co-host tadi. Keluar, Bang. Ganti ke laptop sekarang, Bang. Pindah ke Oh, Bogor kalau mau hujan tuh, orang Bengkulu. Ah, ke Bogor, Bang. Bogor hujan terus ya. Bogor mah hujan Pak Kenji. Dah. Kota hujan namanya juga Pak Kenji. Iya, Bogor kota hujan. Iya. Oke, nanti untuk tanya jawab teman-teman bisa melakukan melalui kolom chat. Tanya aja di situ ditulis pertanyaannya atau melalui apa namanya Ryzen. Di live streaming YouTube, teman-teman mungkin saya kurang efektif monitor karena saya sepenuhnya handling sendiri, mungkin dibantu Bang Eek nantinya. Siap, Bang. Siap. Bang Bang Aris malam ini ada pengajian, jadi dia tidak bisa masuk. Make host. Ada Bang Oki juga di sini. Saya lihat eh, untuk teman-teman yang belum bergabung, nanti malam ini kan kita menyampaikan informasi awalnya, artinya apa namanya rangkumannya lah seperti itu. Jadi dari informasi ini mungkin bisa menyimpulkan apa itu Metaverse. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bergabung, itu tujuannya masuk ke sini ya pastinya untuk mendalami. Nah, di sisi lain teman-teman yang sudah bergabung juga mungkin saya beri waktu beberapa saat nantinya untuk bertanya tentang kendala yang ada di pengembangan bisnis ini. Pada dasarnya setiap kendala yang teman-teman temui itu sudah kita temui. Karena kenapa? Karena pada adanya bisnis ini itu adalah sebuah bisnis yang sifatnya perulangan. Jadi ketika teman-teman melakukan pengembangan bisnis, menemukan kendala, menemukan pertanyaan yang tak terjawab, itu semua perulangan dari apa yang kami lakukan. Ya, jadi
Di sini bukan masalah siapa yang memahami dalam hal kepintaran di dalam teknologi blockchain, tapi sebenarnya Metaverse ini siapa yang melakukan dan mau melewati prosesnya. Nanti ketika proses itu dilewati, maka teman-teman akan menemukan segala sesuatunya dalam hal menemukan apa namanya solusinya. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu dan kita menemukan kendala, disitulah sebenarnya kita membuat kapasitas kita menjadi lebih baik dalam hal pemahaman, dalam hal sistem, dalam hal psikologi dan lain-lain. Setiap tantangan yang kita hadapi di dalam bisnis apapun, itu adalah tujuannya Tuhan berikan itu untuk kapasitas kita supaya meningkat, bukan untuk kita menyerah. Poinnya di situ. Nah, jadi kami mengalami banyak hal di dalam pengembangan proyek Metaverse ini. Ya, ada beberapa elemen yang tidak kami pahami dan kami pelajari. Beberapa elemen yang kami terkendala, kami mencoba mencari solusi. Nah, hanya itu yang dilakukan karena proyek ini memungkinkan untuk berbenah karena sistemnya tahan. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada mitra yang bergabung dan cukup maksimal dan kita akan mulai Zoom malam ini dan nanti yang lain akan menyusul. Oke Bang Ek, kita mulai aja. Live streaming udah oke. Wah, belum dibuka ternyata. Tinggal. Oke, ya teman-teman ya, malam ini ya kita jumpa lagi di Zoom meeting. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting Metaverse Power Team Indonesia. Ya, kita adalah tim saat ini adalah tim terbesar di Indonesia. Ya, ya kita tidak meragukan lagi kemampuan leader kita, ya mentor kita. Ya, beliau sudah memberikan ilmu yang beliau tahu itu akan dibagikan ke kita semua. Sebelumnya, salam kenal, saya Ek Suryanto dari Bengkulu. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, malam hari ini kita berjumpa lagi ya setelah beberapa minggu ya kita tidak melakukan Zoom. Ya ternyata teman-teman banyak yang rindu, Bang. Iya. Suara Bang Kenzi. Ini tanda tanya semua nih, kemana nih? Nah, itu ya pada malam ini terjawab ya karena mungkin Pak De Haris masih ada kesibukan, yaitu Akhir tahun ya. ya akhir tahun. Ya kita paham ya di akhir tahun bagi kita yang bekerja ya, baik saya pun ya mengalami, saya mulai November, Desember ini wah pada November nanti ada pelatihan saya 8 hari itu nonstop. Jadi memang kita paham dengan teman-teman ya mungkin Pak De Haris juga ya kecuali Bang Kenzi, Bang Oki, siapa-siapa lagi tuh udah 100% di bisnis ini ya nggak ada masalah tuh. Ya, tekor Bisa terus. aja. Gas terus tiap hari. Gas terus. Oke, ya malam ini yang akan menyampaikan ya biasa ya Bang Kenzi, beliau dari Batam ya, stay-nya di Batam. Beliau adalah eh, mentor kita ya, yang luar biasa sekali, yang selalu konsisten ya, komit, fokus ya memberikan edukasi kepada kita baik secara online maupun di WA group ya, di medsos ya, terkhususnya medsos ya. Mungkin yang dekat mungkin secara offline juga ya, Bang. Iya.
Kita yang jauh-jauh ya nikmati yang online ya. Oke, eh, tidak ini ya, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Bang Gezi. Kami persilakan Bang untuk menyampaikan presentasi pada malam hari ini. Nah, di Belum sesi dibuka pertama ya, doanya. di sesi pertama ini kita penyampaian presentasi ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, ikuti dan simak. Nanti sesi kedua kita akan ada sesi tanya jawab ya, sharing, boleh bertanya, eh, nanti kita jawab dengan sharing. Tapi sebelum kita memulai ya, kita seyogyanya kita em, meminta meminta pada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberi keberkahan dan kelancaran ya, apapun itu aktivitas kita ya di dalam mengembangkan bisnis ataupun di pekerjaan kita eh, saat ini ya. Marilah kita eh, melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada Bang Kenzi kami persilakan nanti di setting, kita setting dulu agar suara yang masuk itu tidak terdengar oleh kita. Oke Bang Kenzi, silakan Bang. Oke Bang Ek, terima kasih atas bantuannya untuk membuka Zoom pre-umum malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di Zoom malam ini, yang hadir di live streaming YouTube malam ini, yang hadir di TikTok live streaming malam ini. Saya ucapkan selamat malam dan tetap semangat. Kapasitas kita adalah untuk kehidupan yang lebih baik, tingkatkan energi positif, buang energi negatif. Teman-teman, malam ini kami akan menyampaikan sebuah peluang bisnis, informasi awal tentang proyek Metaverse. Harapannya sisihkan waktu 1 jam untuk fokus mendapatkan informasi ini, karena pada dasarnya informasi. Oke, informasi ini sudah terbukti bisa merubah kapasitas kita, finansial kita yang lebih baik. Karena dengan adanya sistem yang terdesentralisasi memungkinkan sebuah sistem bisnis yang bisa diimplementasikan untuk dikembangkan selamanya. Ini adalah kebaikan, ini adalah solusi, ini adalah manfaat yang kita dapatkan di era digital saat ini, di era teknologi blockchain saat ini. Tidak banyak orang yang ingin mendapatkan atau mengetahui peluang dari blockchain, tapi kita sudah jauh melangkah dibandingkan orang-orang biasa. Kita sudah ikut di dalam proyek global, proyek yang kapasitasnya lebih baik, proyek yang kapasitas sistemnya lebih tahan lama, tahan dari segala benturan. Artinya, secara kapasitas kita meningkatkan diri, kita sudah beralih di sentral to sentralisasi. Nah, ini baik, ini peluang, dan harapannya teman-teman bisa menerima informasi ini. Saya akan bagikan slide-nya. Di sini kami telah merangkum beberapa kesimpulan dari proyek bisnis ini. Semoga ini bisa membantu dalam hal pemahaman. Oke, saya akan setting. Oke, setting slide. Oke, sebentar. Hide setting. Oke, kita masuk di materi. Sebentar, saya akan setting. Oke, kita masuk di materi. Selamat datang di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Di slide pertama, ini adalah proyek pertama di dunia. Kenapa kalimat ini kami munculkan di awal? Karena kami ingin menyampaikan kata kuncinya, bahwa Metaverse adalah proyek yang benar-benar fresh, sebuah penemuan oleh Lado Oktanikov. Dia menemukan revolusi sistem bisnis. Artinya jelas bahwa Metaverse bukan proyek replan atau sifatnya berulang. Ini bukan sistem binari, ini bukan sistem trinary, dan ini bukan sistem matahari.
Dan ini juga bukan penjualan robot trading, bukan juga BU investasi, money game, piramida sistem, bukan. Karena memang kata kuncinya adalah pertama di dunia dan bisa dibuktikan fakta dan datanya. Teman-teman, ini adalah sekali untuk selamanya. Kenapa kalimat ini kami munculkan di awal? Karena pada dasarnya selama ini kita mengikuti suatu bisnis, ada kalanya kita mengembangkan secara maksimal. Kita roadshow sana sini, tabel talk sana sini, mempelajari sistemnya, mempelajari produknya dan lain-lain. Dan pada akhirnya bisnisnya bertumbuh, kita kembangkan. Tapi ada di suatu saat bisnis itu akan berhenti dan kita sia-sia membangun bisnis tersebut. Maka, dengan hadirnya Metaforce, kami menawarkan sebuah solusi sistem yang kuat, yang bisa diandalkan, yang bisa dikerjakan untuk selamanya. Bangunkan bisnis hari ini, kembangkan bisnis bulan ini, maka teman-teman akan mendapatkan manfaat secara kontinuitas. Dan bahkan teman-teman bisa mengimplementasikan untuk menurunkan ke generasi berikutnya. Kenapa? Sebuah sistem, sebuah bisnis, itu adalah sistem. Ya, ketika sistemnya kuat, sistemnya bisa diandalkan, bagian dari teknologi blockchain. Artinya itu adalah kunci utama di dalam kekuatan suatu bisnis. Nah, harapannya ini menjadikan sebuah peluang, menjadikan sebuah solusi yang selama ini sering mengalami bisnisnya berhenti, bisnisnya dihentikan, maka Metaverse hadir tidak bisa dihentikan, akan ada selamanya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Saya akan menyampaikan secara singkat apa itu Metaverse. Metaverse ini adalah DeFi platform, targetnya adalah nomor satu. Ya, kenapa? Karena Metaverse ekosistem itu adalah proyek DeFi yang berlapis di dalam satu ekosistem. Pengembangannya banyak sekali. Elemen-elemen di dalam proyek ini akan dikembangkan secara maksimal. Ya, teman-teman bisa memahami bahwa pengembangan dari proyek Metaverse pertama adalah pemasaran program smart contract matrix system. Yang mana matrix system ini juga akan terhubung dengan pengembangan digital asset, platform Web3, semua DeFi project bagian dari produk blockchain. Jadi ini adalah membangun ekosistem. Oke. Sistem ini adalah terdesentralisasi, artinya sistem bisnis ini tidak diatur oleh sekelompok orang, individu tertentu. Dia berada di jaringan Polygon blockchain, jadi cukup aman. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi di dalam sistemnya. Penemunya adalah Lado Oktanikov, orang Rusia. Dia menemukan sebuah sistem baru, sistem bisnis jaringan, revolusi network, yaitu matrix system. Pengembangannya secara bertahap untuk menciptakan sebuah ekosistem besar DeFi project, maka Metaverse mengembangkan pertama, ide keluar di tahun 2021 bulan 8. Kemudian diluncurkanlah sebuah program aset berupa tekstil matrik sebagai sistem bisnisnya. Kemudian juga sudah didistribusikan NFT royalty dari program matrik sistemnya. Core programnya atas smart contract intinya untuk penghubung semua elemen sudah diluncurkan. Sekarang ini fasenya adalah di universe program beserta multi-mining atau distribusi Porosquin. Kedepannya apa? Kedepannya ada peluncuran market flash, ya, tempat jual beli NFT dan aset digital. Kemudian ada peluncuran menu swap, bagian dari wallet digital. Kemudian ada peluncuran Metaverse, platform Web3, tempat kita membentuk suatu ekosistem yang mana penggunaannya nanti alat transaksinya menggunakan Porosquin. Metaverse adalah dunia digital yang memungkinkan untuk mendapatkan peluang uang lain. Teman-teman bisa melakukan pertemuan, bisnis, membeli aset, properti, dan macam-macam. Kemudian ada peluncuran wallet Porosquin, ya, wallet Metaverse. Porosquin listing, jadi Porosquin yang didistribusikan di universe ini akan dilistingkan di market DEX dan harganya potensial untuk bertumbuh karena secara kapasitas komunitas kita cukup besar, ada di ratusan negara. Secara ekosistem jelas Porosquin akan digunakan untuk alat transaksi di Metaverse. Ada peluncuran mana program, Boost Matrix, Zona Game, dan Overall. Jadi panjang sekali perjalanan proyek ini dan terus bertumbuh. Setiap peluncuran itu adalah perkembangan, setiap peluncuran adalah sumber uang. Jadi Metaverse ekosistem itu adalah DeFi berlapis. Kekuatannya di sini,
Ada 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi Metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman untuk dikerjakan. Pertama, ini adalah bagian dari pengembangan blockchain teknologi. Ini adalah pengembangan dari smart contract program, dan sistem ini adalah terdesentralisasi. Alat transaksinya menggunakan cryptocurrency dan juga meluncurkan aset-aset digital lainnya. Penghubung semua elemen ini ada namanya dApps, Decentralisasi Application. Saya tidak mendetailkan ini karena informasi ini teman-teman bisa akses di YouTube channel, Wikipedia, dan banyak sekali akademi-akademi yang membahas tentang blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, desentralisasi aplikasi. Bahkan materi ini jauh sudah ada sebelum Metaverse hadir. Inilah kekuatannya dan artinya ketika teman-teman ingin melihat fakta dan datanya harus menguasai 5 pilar ini dulu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dari teknologi Metaverse. Metaverse jelas menggunakan teknologi yang sangat sempurna. Oke, pemasaran program aset terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract blockchain yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi, teman-teman yang ingin bergabung di proyek ini, itu teman-teman dapat yakin dengan keamanan jangka panjangnya dan kesuksesan dalam hal pengembangan bisnisnya. Pertama, Metaverse ini statusnya, kelebihannya dia otonom. Oke. Jadi Metaverse dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan faktor manusia. Kenapa tidak menyertakan faktor manusia di dalam proyek ini dimasukkan di dalam suatu kelebihan? Karena pada dasarnya semua sumber masalah yang muncul di bisnis jaringan, bisnis pada umumnya karena manusianya itu sendiri. Selama sistemnya masih dikontrol, selama dananya masih terkumpul ke rekening tertentu, maka keamanannya ada di pihak tertentu, individu tertentu, perusahaan tertentu. Maka Metaverse menghilangkan elemen dari menyertakan faktor manusia yang bisa mengendalikan sistemnya. Jadi sistem Metaverse ini bebas dari kendali siapapun. Itu menariknya. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat mengganggu, membatalkan, atau merubah transaksi beserta program yang sudah diluncurkan atau yang sudah ada. Jadi ini menarik. Selama ini pengalaman kita biasanya ketika kita asik menjalankan bisnis, tahu-tahu sistemnya berubah. Ya. Tahu-tahu sistemnya dikendalikan, akunnya di-ban dan segala macam. Maka jelas sistem seperti itu adalah selama ini kita kerjakan dan banyak sekali memakan korban. Karena dengan adanya Project Metaverse, maka sangat tidak memungkinkan sistem yang sudah diluncurkan di dalam jaringan Polygon itu akan berubah, akan diintervensi. Jadi keamanannya terjamin di dalam sistemnya permanen. Kemudian transparan. Kode smart contract Metaverse ini terbuka, siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi, Metaverse adalah salah satu bisnis pertama di dunia yang bisa mengimplementasikan transparansinya 100% berkat blockchain teknologi. Teman-teman bisa mengakses smart kontraknya, teman-teman bisa melihat historical globalnya, transaksi yang terjadi, login ke ID atau mitra siapapun untuk pembuktian analisis, untuk pembuktian pendapatan dan segala macamnya. Jadi, Metaverse cukup terbuka dalam hal transparansinya yang tidak memungkinkan ini diimplementasikan di dalam central business. Maka dengan adanya desentralisasi, transparansinya itu adalah salah satu kelebihan. Ketika bisnis ini transparan, maka penipuannya di mana? Oke. Kemudian Metaverse ini sepenuhnya otomatis ya. Jadi semua transaksi antar mitra di dalam komunitas besar ini itu langsung antar wallet atau istilah dalam blockchain-nya peer-to-peer. Jadi di sini tidak ada dalam hal withdraw ya yang selama ini kita kenal ingin mendapatkan uang biasanya kita klik withdraw dulu bonus kita itu nggak perlu di Metaverse karena setiap pendapatan kita itu langsung ditransfer ke wallet handphone masing-masing instan seperti itu.
Nah, jadi ini menarik di dalam hal pengembangan proyek ini, karena selama ini ketika kita klik withdraw, sebenarnya dananya dikendalikan oleh sekelompok orang. Tapi dengan adanya transaksi langsung seperti Metaverse ini tak ubahnya seperti pemasaran langsung, cuma dibantu dengan teknologi blockchain. Kemudian terdesentralisasi juga. Jadi di sini tidak ada manajer atau admin ataupun perusahaan tertentu ataupun pihak ketiga. Pencipta di sini adalah sebuah penemuan dan pastinya hanyalah pencipta atau pembentukan ekosistem ini atau developnya itu adalah sama seperti orang lain. Jadi Lado Oktanikop menemukan sistem ini, mendevelop sistem ini, statusnya sama seperti orang lain. Ya, ketika dia membuat suatu program algoritma, kemudian algoritma program yang dibuatnya diuji di trial test, dan ketika lulus tes, maka diluncurkan di dalam blockchain teknologi. Ketika masuk di dalam blockchain, itu tidak bisa dia intervensi kembali, tidak bisa dia kendalikan lagi. Artinya, sistem Metaverse itu tidak ada yang bisa mengendalikan walaupun pencipta atau pembuatnya sendiri. Oke, kemudian 100% ada di dalam jaringan. Maksudnya, di Metaverse tidak ada biaya yang aneh-aneh, biaya tersembunyi, harga-harga stokis yang menciptakan ketidakadilan, harga ponder atau apapun itu nggak ada. Ya, semua orang yang ikut di dalam pengembangan bisnis ini membeli program aset berupa level matrix itu harganya sama, tidak ada perbedaan ya dalam dolar. Dan di sini setiap orang yang memiliki sistem itu mempunyai keadilan penuh. Jadi tidak ada sistemnya itu diprioritaskan untuk orang tertentu. Ketika teman-teman membeli matrik level 1 S6, maka matrik S6 seperti itu untuk semua orang. Ya, matrik S3 juga seperti itu untuk semua orang. Artinya jelas bahwa sistemnya berlaku sangat adil, baik dari sistem ataupun harganya itu sendiri. Kemudian di slide berikutnya saya ingin mencoba mengingatkan teman-teman karena Indonesia, pelaku bisnis Indonesia itu erat hubungannya dengan bisnis investasi. Maka teman-teman harus menghilangkan pemahaman investasinya. Bisnis pemasaran dan bisnis investasi itu berbeda. Maka bisnis investasi itu adalah sebuah bisnis yang mana produknya adalah investasi, paket-paket investasi. Kenapa paket investasi dijadikan produk di dalam bisnis jaringan? Karena mereka melihat peluang semua orang suka uang. Tapi sebenarnya itu adalah kamuflase profit. Dalam hal ini adalah tujuannya adalah untuk penipuan. Dan saya pastikan semua BO yang sifatnya menawarkan paket-paket investasi itu adalah penipuan dan terbukti beberapa tahun ini banyak memakan korban. Maka Metaverse bukan bagian dari bisnis investasi, tapi Metaverse ini adalah bisnis pemasaran. Apa yang dipasarkan? Yaitu program smart contract. Apa itu program smart contract di Metaverse? Yaitu matrix system. Apa itu matrix system? Matrix system itu adalah sistem bisnis permanen. Oke. Kemudian apalagi fungsionalnya itu adalah untuk mendapatkan aset digital, baik Coin, NFT, dan juga terhubung dengan platform Web3. Bahkan ketika teman-teman memiliki sistem smart contract Metaverse ini, jauh lebih bermanfaat karena kita memahami lebih dalam tentang ilmu pemahaman teknologi blockchain. Oke, di slide berikutnya kami ingin menyampaikan ya sebuah pembuktian. Bisnis hebat apapun katanya, bisnisnya berskala global, anti scam, ada di ratusan negara, itu tidak cukup tanpa ada pembuktian. Maka Metaverse terbukti menghasilkan percepatan yang luar biasa hanya dalam waktu 1 bulan. Tim kami, leader kami, orang-orang yang meyakini dan terus maju bersama kami bisa menghasilkan 200 juta 1 bulan. 140 juta ibu rumah tangga hanya mengerjakan bisnis ini dari kenyamanan rumah. Nggak perlu keluar rumah, nggak perlu tabel talk, terbang sana-sini, bisa menghasilkan ratusan juta. 45 juta, 47, 64, dan banyak lagi. Ini adalah power team aja, belum berbicara dengan tim lain, belum berbicara dengan negara lain. Artinya jelas bahwa Metaverse bisa menghasilkan pendapatan di atas pendapatan umum di Indonesia. Oke, dan harapannya dengan adanya pembuktian ini bahwa tujuannya adalah untuk meyakinkan kita bahwa Metaverse bisa diandalkan untuk perubahan finansial, ya, layak diperjuangkan. Oke.
Nah, selain dari itu, kita telah menyampaikan tentang metaverse itu apa, kemudian kita juga telah menjelaskan kelebihannya, kita juga telah menyampaikan pembuktiannya. Maka, saat ini saya ingin menyampaikan metaverse ini adalah bisnis berskala global dengan produknya adalah program aset, bagian dari blockchain teknologi, beserta aset-aset digital. Jadi, alat transaksi yang pas untuk proyek ini pastinya bukan rupiah. Oke, di Indonesia punya rupiah, tapi bagaimana rupiah itu kita tukar ke DAI stablecoin? Karena alat transaksi di project Metaverse ini kita menggunakan DAI stablecoin. Di sini saya ingin menekankan jangan sampai ada salah paham. Ketika teman-teman mengeluarkan rupiah itu bukan deposit, tapi rupiah teman-teman itu ditukarkan ke dolar dalam DAI dan DAI inilah digunakan untuk alat transaksi di project ini. Oke. DAI ini apa? DAI ini adalah bagian dari cryptocurrency yang mempunyai karakter yang stabil. Stabilnya mengacu kepada dolar. Artinya satu DAI stablecoin itu sama dengan $1. Kalau dirupiahkan berapa? Kalikan kurs pada saat transaksi. Ya, kurs dolar. Dia mengacu ke situ. Kemudian untuk teknologinya kita menggunakan teknologi Polygon blockchain. Ya, jadi teman-teman juga harus memahami blockchain itu adalah umum, tapi teknologinya itu banyak sekali. Ya, biasanya familiar kita kenal dengan teknologi Ethereum dengan nama teknologinya ERC20. Ada juga TRC20 itu Tron. Ada juga BIP20 itu Binance. Maka Metaverse menggunakan teknologi terbaru yaitu Polygon blockchain. Polygon ini cukup andal di global, di dunia ini. Dia berada di peringkat 12. Jadi sudah teruji dalam hal kapasitas jaringannya, percepatan jaringannya, keamanannya, dan lain-lain. Dia adalah bagian dari plasmanya Ethereum. Oke. Nah, karena sifat dari teknologi apapun, ya, itu membutuhkan yang namanya bahan bakar, maka di blockchain teknologi ini bahan bakarnya namanya istilahnya gas fee. Karena Polygon blockchain yang dipakai teknologinya, maka kita menyiapkan sedikit Matic. Karena cryptocurrency Polygon ini adalah Matic. Matic tidak perlu banyak karena setiap kali transaksi di dalam jaringan Polygon ini hanya mengeluarkan Rp200. Jadi 0,00 Matic. Jadi siapkan aja Matic sedikit di dalam walletnya untuk menjalankan sistem smart kontraknya. Kemudian alat transaksi berikutnya, Porcoin ini akan digunakan untuk alat transaksi secara keseluruhan di ekosistem Metaverse. Kedepannya, Porcoin ini akan menggantikan DAI stablecoin. Porcoin ini adalah project cryptocurrency under Metaverse. Jadi Metaverse selain mengembangkan DeFi project yang lain, dia juga punya aset digital sendiri namanya Porcoin. Oke. Porcoin ini saat ini masih fase distribusi melalui multi-mining microblok smart contract. Jadi dia menggunakan sistem smart contract universe untuk mendapatkan Porcoin ini. Nanti Nih, setelah distribusi selesai, maka akan ada listing di market. Nah, jadi secara potensial, fundamental, Porcoin ini mempunyai karakter. Kekuatannya di mana komunitasnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada. Jadi manfaatkan juga untuk mendapatkan peluang lain atau peluang uang lain melalui aset digitalnya, Porcoin. Oke, Metaverse adalah bisnis pemasaran program, ya, program aset matrix system untuk sistem bisnis. Oke, dua program aset matrix system sudah diluncurkan. Itu ada namanya Textile Matrix, itu 1,5 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah Universe Matrix. Kemudian kedepannya kita juga ada peluncuran Boost Matrix dan Overall Matrix. Ya, jadi Metaverse ini menargetkan peluncuran program atau program aset itu ada 4, tapi sudah diluncurkan 2. Nah, tekstil dan universe inilah saat ini yang kita jalankan dan menghasilkan uang cepat. Nah, program matrik tadi itu fungsionalnya atau manfaatnya untuk apa? Jadi secara logika, ketika kita mengeluarkan sejumlah uang dan membeli program tersebut, kita harus memahami penuh manfaatnya. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang, sistem yang kita aktifkan, yang kita beli, kita tidak mengerti untuk apa itu. Pertama, sistem matrik
itu adalah sistem bisnis. Jelas itu adalah sistem bisnis, ya. Dan hebatnya lagi, sistem bisnis yang kita dapatkan itu bisa kita pasarkan kembali dan bonusnya itu tak terbatas, unlimited. Kemudian, sistem tersebut juga bisa menghasilkan potensi passive income atau pendapatan dalam hal limpahan bonus. Itu ada di Matrix S6 dan Universe. Kemudian, yang ketiga, program Matrix itu sebenarnya adalah program yang didesain untuk mendistribusikan aset-aset digital yang mana aset digital yang akan dikembangkan di dalam ekosistem Metaverse. Apa aset digitalnya? Ada NFT, ada token energi, ada cryptocurrency Porcoin, SFCR token, SFC token, dan lain-lain. Oke. Kemudian, fungsional dari Matrix itu sendiri untuk terhubung dengan pengembangan platform sumber uang berikutnya, ya. Web3. Jadi, dengan adanya Matrix, ke depannya Matrix sistem yang kita punya itu akan terhubung dengan project Web3. Ada NFT platform, Metaverse, staking program, game blockchain. Oke. Kemudian, teman-teman juga harus menyadari Matrix sistem itu sendiri itu juga akan mempunyai fungsional lain untuk mendapatkan aset-aset digital potensial, ya, seperti Porcoin dan NFT. Porcoin dan NFT adalah aset potensial sekali karena Porcoin ini adalah cryptocurrency yang jelas ekosistemnya dan komunitasnya. NFT-nya juga itu adalah aset yang mempunyai potensial untuk mendapatkan passive income bulanan. Jadi punya NFT tersebut kita bisa mengklaim passive income dari pendapatan keuntungan global. Kemudian dengan adanya Matrix, pastinya teman-teman akan terhubung dengan akademi dunia blockchain, ya, akademi-akademi yang berhubungan dengan pengembangan bisnis, mindset, dan psikologi. Kemudian yang kedelapan pastinya terhubung dalam komunitas besar ekosistem cryptocurrency global. Oke. Jadi jelas fungsionalnya. Nah, di sini saya masuk di dalam pemasaran program aset tekstil Matrix. Jadi perlu saya jelaskan bahwa program yang kita pasarkan di Metaverse ini untuk tekstil matriknya ada 12 level program. Oke. Di dalam 12 level program ini itu nyampur tergabung dari S6 matrik dan S3 matrik. Untuk level 3 atau kelipatan 3, level 3, level 6, level 9 dan level 12 itu semua namanya S6 S3 matrik. Sisanya adalah S6 matrik. Dalam 12 level ini teman-teman bisa memiliki berapa level pun, pada dasarnya ini adalah sebuah sistem smart contract yang didesain untuk sistem bisnis permanen dan mempunyai manfaat lain untuk mendapatkan token energi, NFT, dan lain-lain. Oke, bentuknya seperti apa? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya cara kerjanya. Tapi di sini saya menampilkan untuk harga level program tersebut. Untuk level 1, itu harganya $5 atau 5 DAI stabil coin. Level 2 10 DAI. Level 3 itu adalah 20 DAI stabil coin dan level berikutnya dan seterusnya itu berlaku 2 kali lipat dari level sebelumnya, ya. Nah, dalam hal ini di level tertinggi, harga tertingginya itu $10.240. Kursnya berapa? 1 DAI sama dengan $1. Kemudian teman-teman juga harus memastikan ketika ingin membeli, mengaktifkan program ini, teman-teman juga harus menyiapkan metik, 1 metik untuk setiap level program. Tujuannya apa? Untuk gas fee, supaya sistemnya bisa berjalan, ya. Teman-teman harus menyadari semua energi, semua teknologi yang ada di dunia ini membutuhkan yang namanya energi seperti gas fee, ya, bahan bakar. Kalau mobil itu adalah bagian dari teknologi untuk perjalanan dan itu juga membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya adalah bensin, solar. Nah, sama. Teknologi blockchain juga mempunyai bahan bakar yang istilahnya adalah gas fee, maka kita siapkan sedikit matic. Bagaimana cara kerja tekstil matrix? Jadi teman-teman cukup membeli program atau aktifkan program Matrix Tekstil yang mana di sini tersedia 12 level dan teman-teman bisa membeli, mengaktifkan 1 level dengan modal 100.000. 100.000 itu kita sudah bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis yang peluang bisnisnya ini adalah berskala global, artinya marketnya cukup luas. Kemudian teknologi blockchain artinya permanen. Jadi cukup baik dan mempunyai peluang
untuk kapasitas kelas menengah ke bawah. Ya, semakin besar level yang diaktifkan, semakin besar potensi dan percepatan dalam pendapatan. Oke, teman-teman mungkin yang mempunyai kapasitas secara ekonomi lebih baik bisa membeli sampai 12 level seperti Power Team kami lakukan pembelian sampai 12 level, tapi itu secara bertahap kemarin. Jadi mulai dulu dari level 1 atau level 6, nanti kita bisa meningkatkan level secara bertahap dan pada akhirnya kita mendapatkan level program matrik tertinggi. Bagaimana cara kerjanya? Dari 12 level program ini, teman-teman bisa membeli, mengaktifkan berapapun. Dan di sini teman-teman bisa melihat, di dalam 12 level itu ada namanya S6 matrik dan S3 matrik. S6 matrik itu cara kerjanya seperti apa? Sebenarnya ini adalah logika pemasaran. Beli satu kali program, pasarkan sebanyak 6 kali. Kenapa S6 namanya? Artinya space 6. Ada 6 tempat ketika kita mengaktifkan program S6. Sistemnya seperti apa? Setiap orang yang mengaktifkan program S6, maka ketika dia melakukan pemasaran dan matriknya terisi di radius orbit pertama atau di program 1 dan 2 ini, maka teman-teman akan diisi oleh mitra, ya, mitra bisnis. Nah, untuk bonusnya itu akan dialirkan ke mitra lain atau upline. Jadi di sini adalah sistem komunitasnya atau sistem berbaginya. Kita bisa memberi potensi limpahan kepada orang lain dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa diberi limpahan mitra oleh orang lain. Kapan kita akan menghasilkan di S6? Ketika di orbit kedua terisi. Di sini ada 3 program yang menghasilkan. Setiap titiknya kita menghasilkan 100%. 100% dari mana? Dari harga levelnya. Ya, di sini ada matrik kosong di program ketiga, keempat, kelima, maka masing-masing 100%, total pendapatannya 300%. Ketika terisi penuh matriknya, maka matrik yang terakhir itu bonusnya 100% untuk membeli 6 matrik kosong berikutnya. Jadi jelas keuntungan kita di sini satu siklusnya itu 300% dari harga level kita membeli level tersebut. Dan pendapatan ini unlimited, artinya jelas ketika terisi penuh, kita secara otomatis membeli 6 matrik kosong lagi, terisi penuh, dapat 300% kosong kembali, terisi penuh, dapat 300% dan kosong kembali. Unlimited terus seperti itu tanpa tutup poin, tanpa kontrak. Ya, jadi unlimited. Kemudian di dalam 12 level ada namanya matrik S3. Matrik S3 ini ada di level 3, level 6, level 9, dan level 12. Cara kerjanya simple. Ini adalah implementasi dari pemasaran, cuman diimplementasikan di dalam algoritma blockchain teknologi. Beli S3, pasarkan sebanyak 3 kali, maka akan mendapatkan keuntungan 200%. Program 1 kita pasarkan atau terisi oleh mitra dapat 100% dari harga level tersebut. Kemudian matrik kedua terisi, maka kita mendapatkan pendapatan 100%. Ketika terisi yang terakhir, terisi penuh, 100%-nya secara otomatis akan membeli 3 matrik, 3 lepe, akan membeli 1 matrik dengan 3 space kosong kembali. Dan itu terus terjadi unlimited, artinya setiap satu siklus kita mendapatkan keuntungan 200% dari S3. Oke, jadi cara kerjanya simpel, seperti itu aja di dalam matrik tekstil. Jadi teman-teman cukup menguasai eh, titik matriknya, itu akan mengerti logika programnya. Jadi bisa disimpulkan S6 adalah space, space-nya ada 6, artinya ketika kita mengaktifkan program tersebut, kita berhak memasarkan kepada 6 mitra. Ya, untuk S3 adalah 3 space 3, artinya kita bisa memasarkan sebanyak 3 kali. Dan secara otomatis kita akan terus mengalami recycle dan mendapatkan hasil pendapatan tanpa batas. Kemudian selain dari program tekstil, Metaverse juga meluncurkan pemasaran program aset Universe Matrix. Universe Matrix disiapkan bukan 12 level tapi 9 level. Universe Matrix berbeda dengan tekstil Matrix dan Universe Matrix ini adalah sistem bisnis jaringan.
yang mana sistemnya adalah matrik yang terdiri dari 5 orbit dan eh, terdiri dari 62 titik matrik kosong. Setiap titik matrik kosongnya nilainya 15% dari harga level tersebut. Kalau seandainya kita mendapatkan pendapatan dan terisi penuh, kita bisa menghasilkan 930% dalam durasi 30 hari. Setelah 30 hari, teman-teman harus mengaktifkan kembali dengan mengeluarkan dana yang lebih murah, yaitu 5 kali lebih murah dari harga membeli awal, harga pada saat kita membeli pertama kali. Teman-teman bisa mengeluarkan pembelian menggunakan Force Queen atau menggunakan Die Stabil Queen. Selain dari kita mendapatkan pendapatan dari sistem matriknya, Universe didesain untuk mendistribusikan aset Force Queen cryptocurrency, ya sejenis tokenomic yang akan dikembangkan di dalam proyek ini dan mempunyai potensial secara nilai. Kemudian kita juga akan menghasilkan energi token dan juga merupakan bagian dari syarat mendapatkan aset digital NFT. Jadi fungsionalnya untuk mendapatkan aset juga selain kita mendapatkan potensial dari pendapatan matrik. Cara kerjanya atau sumber uang Universe Matrix itu matrik sistem Universe didesain untuk pasif dan aktif bonus dari matrik Universe. Karena kenapa? Ada potensial mendapatkan bonus limpahan dari mana? Pastinya dari mitra pribadi atau pemasaran langsung dari kitanya sendiri, dari struktur jaringan, dari limpahan dari atas ataupun limpahan dari bawah. Maka bisa disimpulkan ketika kita mengaktifkan program Universe, kita juga mendapatkan potensi berupa bonus limpahan atau passive income. Kemudian, untuk pelaku bisnisnya ada bonus unlimited, yaitu aktif bonus referral. Ketika teman-teman memasarkan kepada seseorang, maka akan mendapatkan 10% dari harga levelnya. Kemudian ada 7% untuk kedalaman kedua, 4% kedalaman ketiga, dan 4% kedalaman yang keempat. Untuk harganya sendiri, Universe Matrix itu harganya cukup mahal dibandingkan tekstil Matrix karena fungsionalnya juga banyak untuk mendistribusikan aset-aset digital. Untuk level satunya 100 Die Stabil Queen dan teman-teman akan mendapatkan dua program tier level atau matrix sistem itu sendiri dan coin set atau sistem smart contract multi mining dan mendapatkan cashback Force Queen. Kemudian untuk program yang keduanya teman-teman bisa membeli dengan harga $200 atau 200 DAI dan level berikutnya itu berlaku 2 kali lipat dari level sebelumnya. Harga tertingginya di level 9 itu $25.600 ya. Jadi sekitar 400 juta. Kalau kita borong atau kalau kita aktifkan semua program ini, kita mengeluarkan sekitar 800 jutaan lebih kurang. Oke. Kemudian itu adalah bagian dari penjelasan sistemnya atau program asetnya. Maka selain dari itu juga kita juga bisa mendapatkan peluang uang lain yaitu dengan memiliki NFT royalty. NFT royalty itu bisa kita dapatkan dengan cara kita harus memenuhi syarat membeli level tekstil sampai 5 level dan membeli 3 level universe. Maka kita sudah mendapatkan Just NFT beserta token energi dan Just NFT ini nanti setelah marketplace-nya open itu bisa ditransaksikan dalam hal dijual belikan dan harganya akan bertumbuh sesuai dengan energi yang terkandung di dalam Just NFT. Tapi di sisi lain teman-teman bisa menyimpan Just NFT ini dan mengisi dengan token energi setelah mencapai 3.500 maka Just NFT akan meningkat menjadi NFT aktivator. Artinya akan mendapatkan fungsional atau manfaat lain yaitu mendapatkan passive income dalam hal ini distribusinya rencananya setiap bulan dan sudah terbukti mendistribusikan passive income sebanyak 3 kali. Ya, ini adalah aset yang mempunyai fungsional untuk mengklaim bonus passive income dan aset ini juga ke depannya bisa dijual belikan. Ya, selain dari itu juga teman-teman juga bisa meningkatkan NFT-nya dari aktivator ke supervisor dan seterusnya dengan cara memiliki banyak koleksi dan menggabungkannya. Maka teman-teman akan mendapatkan NFT yang lebih baik atau lebih maksimal fungsionalnya. Ada 7 level NFT, 7 jenis NFT.
NFT ini didesain untuk mengklaim bonus. Persentase bonus diberikan 30% dari keuntungan Metaverse ekosistem yang akan didistribusikan ke mitra melalui format NFT ini. Ya, ada 6 status NFT yang mana ketika teman-teman memegang aktivator, maka teman-teman akan mendapatkan passive income alokasinya 10% dari 30%. Ketika kita mempunyai NFT supervisor, kita berhak mendapatkan 11% dari alokasi 30%. Manager 12%, Pro Manager 13%, Presenter 14%, dan Ambassador 15%. Yang tertinggi, NFT Millionaire Club 25%. Menariknya, ketika kita memiliki NFT yang lebih tinggi, koleksi NFT yang lebih besar kapasitasnya, pastinya tidak semua orang atau tidak banyak orang memilikinya, sehingga alokasi dari 14% ini bisa dimiliki hanya beberapa orang. Nah, jadi semakin besar NFT yang kita miliki, ya semakin besar juga manfaatnya dan pastinya pendapatan pasif income-nya lebih besar. Contoh, yang terakhir, NFT aktivator, bagi pemegang NFT aktivator di bulan ini, itu mendapatkan $42. Tapi bagi teman-teman yang memiliki NFT supervisor, itu mendapatkan sekitar $120. Jadi, NFT itu memiliki nilai tersendiri. Masing-masing orang pastinya berbeda pendapatannya sesuai dengan NFT yang dimiliki. Kemudian Porsquin distribusi. Saya ingatkan kembali, distribusi Porsquin ini sudah memasuki blok yang ke-11 kalau nggak salah. Artinya harganya terus meningkat. Untuk mendapatkan koin Pors, teman-teman harus memilikinya melalui program Universe. Bisa mendapatkan dari matrix system, artinya dari networknya, dari sistem jaringannya. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal setting pendapatannya. Penerimaan bonusnya bisa disetting mendapatkan Porscoin atau DAI. Bisa 100% DAI stablecoin atau 100% Meta Porscoin atau dibagi 50-50. Selain dari itu, untuk jelas mendapatkan Porscoin, teman-teman bisa membeli paket pool, dalam hal ini membeli Queen set. Maka teman-teman akan mendapatkan Porscoin. Pertama, Porscoin didistribusikan dengan harga 0,25 DAI 3 bulan yang lalu. Ya, jadi setiap teman-teman mengeluarkan $50 akan mendapatkan 200 Porscoin. Tapi seiring berjalan, mikrobloknya itu meningkat harganya. Saat ini kita sudah memasuki 0,53 per Porscoin-nya. Jadi kalau teman-teman mengeluarkan 50 DAI stablecoin, itu hanya mendapatkan sekitar 80 atau 90 Porscoin, bukan 200 lagi. Dan ini akan terus meningkat, dan setelah listing, Porscoin mempunyai potensial dalam hal kenaikan nilai. Kenapa? Karena akan terjadi supply dan demand. Supply-nya terbatas, permintaan meningkat. Kenapa permintaan meningkat? Karena jelas Porscoin ini akan digunakan di dalam alat transaksi ekosistem secara keseluruhan. Digunakan di Metaverse, digunakan di marketplace, digunakan di game blockchain, digunakan di pemasaran matrix system. Ketika itu diaktifkan, maka terjadi peningkatan supply demand-nya. Ya, orang yang membutuhkan Porscoin itu meningkat karena total supply-nya terbatas, maka harganya akan meningkat. Kekuatan Porscoin sudah ada di ratusan negara karena pada dasarnya Porscoin ya dikembangkan dengan sistem matrik, dan pastinya setiap orang yang memiliki sistem matrik berhak mengembangkan Porscoin. Komunitasnya cukup kuat, ekosistemnya sudah disiapkan. Secara fundamental, Porscoin tidak diragukan lagi. Secara karakter, Porscoin tidak diragukan lagi. Oke. Kemudian teman-teman juga harus memahami Metaverse adalah ekosistem DeFi. Dan Metaverse juga akan mengembangkan dunia digital namanya Metaverse. Metaverse ini adalah platform andalannya. Yang mana Metaverse di bawah naungan legalitas global internasional. Artinya untuk menciptakan platform dunia digital yang sempurna harus di bawah naungan legalitas. Maka Metaverse berkantor di DMCC Dubai dengan eh, legalitas yang cukup lengkap, memenuhi syarat untuk dikembangkan secara global, maka Metaverse ini ke depannya akan diluncurkan dan semua mitra
yang mempunyai sistem universe, matriks universe, berhak mendapatkan manfaat dari metaverse, menciptakan peluang uang baru di metaverse, melakukan transaksi jual beli, bermain game, membeli properti, bertemu, dan macam-macam. Pada dasarnya metaverse adalah sebuah dunia yang diciptakan dalam digital untuk mendapatkan peluang uang lain. Dan metaverse ini, semua alat transaksinya ke depannya akan menggunakan Porscoin, cryptocurrency kita sendiri. Oke, ekosistem metaverse itu ada banyak ke depannya dan kita akan semuanya menggunakan Porscoin. Kemudian teman-teman harus menyadari juga ketika ingin berbisnis, hal utama yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita temukan itu adalah kenyamanan. Ketika bisnis itu nyaman, aman, maka kita memungkinkan untuk melakukan secara kontinuitas, bersemangat, dan terus meyakini peluang itu akan terus dikembangkan pastinya. Sangat sulit mencari bisnis yang nyaman karena pada dasarnya sebuah proyek diluncurkan, apalagi bisnis online. Orang yang membuat proyek itu sendiri ingin mendapatkan manfaat, ingin mendapatkan keuntungan langsung dari pelakunya, pelaku yang ada di lapangan. Dia membuat sistemnya, kemudian sistemnya dijalankan oleh banyak orang, dan dia mendapatkan manfaat langsung dari orang-orang yang menjalankannya. Nah, maka ketika mereka untung, maka kenyamanan kita akan hilang. Mereka mengendalikan sistemnya, mereka mengendalikan dananya. Maka metaverse kita temukan kenyamanannya. Apa aja kenyamanan utama di bisnis metaverse? Pertama, di sini tidak ada beban sistem. Gak ada istilah bubble, tidak ada istilah gagal bayar. 1,5 tahun kurang lebih, itu tidak ada istilah gagal bayar. Kenapa? Karena ini transaksi langsung. Ketika teman-teman berhak mendapatkan pembayaran di detik ini, detik itu juga akan dikirim ke handphone wallet masing-masing. Ya, program ini sistem metaverse tidak bisa di sniffer. Ya, jadi sangat tidak memungkinkan dalam istilah bubble, yang mana bubble, sniffer itu erat hubungannya dengan sistem-sistem binari, matahari, piramida sistem, money game. Maka metaverse tidak akan pernah menemukan istilah-istilah seperti itu. Maka cukup aman karena memang tidak ada beban sistem, tidak ada payout. Ya, ketika 5 DAI masuk ke dalam smart contract, detik itu juga smart contract akan membagikan atau mendistribusikan. Jadi tidak ada profit yang tertunda atau pendapatan yang tertunda. Kemudian di sini juga tidak menciptakan beban moral. Ya, ketika teman-teman menyampaikan informasi peluang bisnis kepada tetangga, teman sekolah, pada dasarnya teman-teman membantu menciptakan sebuah peluang baru. Tidak seperti dulu ketika kita ajak teman kita si A, si B, mereka ikut setelah beberapa bulan bisnisnya berhenti, scam, kita yang disalahkan. Maka metaverse tidak seperti itu. Pada dasarnya, metaverse sangat bermanfaat untuk menciptakan peluang baru di Indonesia. Metaverse sangat bermanfaat untuk negara Indonesia karena dalam hal transaksi aset digital sudah diberlakukan pajak atau PPh. Artinya, jual beli aset digital melalui exchanger kita sebenarnya memberi pemasukan untuk negara. Oke. Kemudian di sini juga anti scam karena memang tidak ditemukan ciri-ciri atau penyebab scam itu sendiri. Kemudian transparansi 100% karena bisa dicek di Polygon Scan dan bisa dicek dengan blockchain teknologi pada umumnya. Kemudian independent business owner. Poin yang kelima sangat menarik. Ketika kita menjalankan suatu bisnis, di bisnis jaringan terutama bisnis online, sangat sulit kita mendapatkan kebebasan di dalam mengembangkan bisnis tersebut. Karena kenapa? Biasanya sistem bisnis, bisnis MLM, bisnis jaringan, itu biasanya tidak bisa menerapkan independent business owner karena sistem itu sendiri dikendalikan. Sistem itu sendiri mempunyai sentral. Sistem itu sendiri ada adminnya. Maka Metaverse bisa melakukan penerapan independent business owner. Secara logika, Lado Oktanikop hanya membuat sistem bisnis dan sistemnya itu adalah baru, nama sistemnya adalah matrix system. Setelah dia membuat sistem tersebut, sistemnya dimasukkan ke dalam blockchain teknologi jaringan Polygon. Ketika dia masuk ke situ, dalam hal ini smart contract, maka itu berlaku untuk umum. Siapa saja bisa memiliki sistem tersebut untuk dijadikan sistem bisnis sendiri-sendiri. Ketika metaverse ini
semua mitra di seluruh dunia berada di angka 1.500.000, artinya Metaverse ini dikembangkan oleh 1.500.000 owner. Kenapa? Karena ketika kita mengembangkan bisnis Metaverse, artinya itu mengembangkan bisnis kita sendiri. Karena tidak seperti dulu. Kalau dulu kita memasarkan produk A, paket-paket investasi, kita hanya dapat 10%. Kita hanya dapat 5% bonus pasangan misalnya. Sisanya kemana uang itu? Uang itu akan dikirim ke rekening terpusat. Uang itu akan dikirim ke rekening perusahaan, rekening individu tertentu, sekelompok orang. Tapi di Metaverse menariknya 100% dari pemasaran yang kita lakukan, bisnis yang kita kembangkan, aliran dananya itu untuk kita dan mitra. Jadi tidak sedikit pun dikirim ke Lado Oktanikop. Lado hanya membuat sistemnya, kemudian Lado ingin mendapatkan uang, ya dia juga mempunyai sistem sendiri dan juga melakukan pemasaran sendiri. Polanya seperti itu. Di dalam kenyamanan kita menemukan anti-scam dan teman-teman harus menyadari apa penyebab scam. Scam itu sendiri sebenarnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan, scam itu artinya adalah penipuan. Kalau selama ini teman-teman ikut di bisnis online, bisnis jaringan, kemudian teman-teman merugi, ditipu, artinya jelas teman-teman mengikuti proyek yang memang proyek itu adalah untuk penipuan. Sebenarnya ada ciri-cirinya. Pertama, server data dan sistem terpusat, walaupun semuanya tidak mengandung atau tidak bertujuan untuk penipuan. Tapi pada dasarnya, ketika kita menemukan server data dan sistem terpusat, itu ada risiko. Kenapa? Karena servernya itu bisa ditargetkan. Data sistemnya bisa diambil alih oleh sekelompok orang atau kekuasaan tertentu. Bahkan bisa dimatikan oleh yang buat proyek itu sendiri. Kemudian sistem terpusat, artinya sistem itu dikendalikan oleh seseorang, admin tertentu, kelompok tertentu. Maka artinya nasib dari bisnis itu ada di tangan seseorang, ada di tangan sekelompok orang. Itulah yang terjadi. Kenapa selama ini kita menjalankan suatu bisnis, sudah berjalan 6 bulan, 8 bulan, kita tidak bisa akses. Setelah ditelusuri, katanya sistemnya dihack. Setelah ditelusuri, katanya sistemnya diambil alih pemerintah, menyalahi perizinan dan macam-macam. Setelah ditelusuri ternyata memang sengaja dimatikan. Karena kenapa? Karena sudah mendapatkan banyak keuntungan yang buat proyeknya. Maka ketika ada unsur server data sistem terpusat, maka resikonya ada. Metaverse, sistem Metaverse ada di jaringan Polygon. Ketika berada di jaringan Polygon, dia tidak bisa diintervensi. Karena server data dan sistem Metaverse ada di jaringan node komputer seluruh dunia. Sangat tidak memungkinkan diintervensi, diambil alih, dimatikan, dikuasai. Karena secara logika harus menguasai di atas 50% jaringan node komputer seluruh dunia. Kira-kira IT yang mana atau hacker yang mana yang sanggup? Sangat tidak memungkinkan sistem itu akan dimatikan, diambil alih atau dimusnahkan. Kemudian dana terpusat. Walaupun tidak semua sistem, tidak semua proyek yang mempunyai unsur dana terpusat itu adalah scam atau penipuan, tapi pada umumnya yang kita temukan selama ini ketika dananya terkumpul ke rekening perusahaan tertentu, ke rekening individu, sekelompok orang, jelas bahwa dananya itu nasibnya ada di tangan mereka yang memegang dana tersebut. Metaverse tidak ada unsur pengumpulan dana dalam hal pemasaran matriks sistem. Ketika teman-teman memasarkan matriks sistem S3, ketika berhasil dibeli sama orang lain dalam hal orang bergabung, maka hasilnya detik itu juga akan langsung masuk ke dompet wallet masing-masing. Jadi setiap orang yang mempunyai program matrik dan mendapatkan hasil di titik matrik tersebut, ya detik itu juga akan mendapatkan hasil. Jadi tidak ada dana yang sifatnya terkumpul atau transit atau dikumpulkan dulu, ya. Jadi tidak ada istilah proses withdraw juga, maka cukup aman. Teman-teman bisa bayangkan, jangankan sekelas bisnis online, jangankan sekelas bisnis jaringan, perbankan, perusahaan asuransi, yang jelas legalitasnya, gedungnya tinggi, semuanya ada.
itu pun berpotensi dalam hal banyak kasus terjadi penipuan. Deposito tidak terbayar, kemudian aset-aset dalam hal dana asuransi tidak muncul kembali seperti itu. Nah, artinya teman-teman harus melihat kapasitasnya di situ. Jangankan sekelas bisnis jaringan, bisnis online, bisnis yang jelas legalitasnya atau perbankan pun bisa berpotensi, ya, seperti fakta pada umumnya. Maka ciri-ciri ini itu tidak ada di Metaverse, ya, tidak ditemukan. Dan itulah kenapa sepakat banyak negara melihat Metaverse ini anti-scam. Jadi tidak ditemukan ciri-ciri atau penyebab scam pada umumnya. Maka Metaverse bebas dari yang namanya penipuan. Belum lagi kita berbicara tentang transparansinya. Oke teman-teman, itu adalah bagian dari apa yang kita informasikan. Tujuannya tak lain adalah untuk menciptakan peluang dan semoga bermanfaat. Teman-teman bergabung di sini, itu pasti ada yang mengundang. Orang-orang yang mengundang adalah orang-orang yang berniat untuk membantu dalam hal penciptaan peluang, ya, menyampaikan informasi baik. Maka teman-teman bisa berkomunikasi setelah Zoom ini. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara bergabung di Project Metaverse. Untuk bergabung di bisnis ini itu cukup simpel karena kita tidak direpotkan dalam input-input data atau hal-hal yang aneh yang ada terjadi di bisnis sentral. Kita hanya menginstal aplikasi terdesentralisasi seperti wallet digital. Teman-teman bisa menggunakan Sepol, kemudian Token Pocket, kemudian MetaMask, Trust Wallet. Teman-teman bisa install wallet tersebut dan buat wallet masing-masing, simpan private key-nya. Setelah walletnya jadi, isi saldonya. Saldo yang diperlukan adalah DAI, stablecoin, dan sedikit Matic. Cara ngisinya di mana? Beli dulu di toko kripto, Indodax, Binance, Coinbase, dan terserah. Ya, kalau tidak bisa melakukan pembelian sendiri, minta bantuan kepada upline atau orang yang bisa. Teman-teman juga setelah ada saldonya, teman-teman tinggal meminta link referral atau link rekomendasi dari upline-nya masing-masing. Kemudian teman-teman tinggal klik dap browsing dan hubungkan wallet ini ke Project Metaverse. Teman-teman akan terdaftar dengan cara mengklik dap browsing dan melakukan sinkronisasi. Ketika sudah terdaftar, teman-teman tinggal mengaktifkan program-program yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan modal yang dikeluarkannya. Nah, ketika programnya aktif, maka teman-teman akan menerima hak sesuai dengan smart contract yang sudah ditentukan. Ketika menghasilkan bonus di detik ini juga akan dikirim langsung ke wallet handphone masing-masing. Kalau bonusnya sudah masuk ke sini, artinya itu jelas udah punya kita. Mau kita jual jadikan rupiah, ya tinggal jual di toko kripto, Binance, dan macam-macam. Ketika teman-teman ingin menjadikan aset lain, misalnya ingin ditukarkan ke aset seperti misalnya Bitcoin, ya tinggal di swipe ke menu market DEX-nya. Jadi, sesimpel itu untuk mendaftar Metaverse dan tidak ada input data, nama, kota, alamat, nomor handphone, nggak perlu karena ini adalah bisnis desentralisasi. Kita hanya menghubungkan address wallet kita ke project atau ke smart contract Metaverse. Oke, saya ingin kita berakhir di informasi ini dan ini adalah kesimpulannya apa itu Metaverse. Metaverse ini adalah DeFi project. Jadi jelas bahwa kita mengembangkan DeFi project untuk pemasaran program aset matrix system, sistem tekstil dan universe. Tekstil ada 12 level dan universe ada 9 level. Dan sistem ini ada di jaringan Polygon blockchain dan sistem ini terdesentralisasi. Ketika teman-teman memiliki sistem ini, jelas teman-teman memiliki sistem bisnis dan teman-teman bisa memasarkannya kembali dan mendapatkan DAI stablecoin. Selain dari itu juga, sistem ini bermanfaat dan mendistribusikan aset lain seperti token energi, SFC, dan lain-lain. Dan program ini juga mendistribusikan Porscoin, aset digital, dan NFT. Dan sistem ini ke depannya akan terhubung di semua ekosistem yang akan dikembangkan di dalam Metaverse ekosistem. Jadi itu rangkumannya. Dan teman-teman, untuk informasi yang mempunyai NFT, itu pendapatannya untuk bulan ini itu $47
Kemudian untuk aktivator, kalau bulan kemarin itu 21. Kemudian untuk supervisor di bulan ini itu $124. Ada peningkatan. Jadi sebelumnya 21 dan bulan ini 47. Jadi dua kali lipat. Untuk NFT ini sendiri ini adalah peluang uang lain. Artinya ini adalah passive income ketika teman-teman memiliki NFT. Untuk mendapatkan NFT ini cukup sulit karena kita harus berjuang dengan melalui matrix system. Kita harus mengaktifkan 5 level program tekstil matrix, 3 level program universe, dan juga untuk mendapatkan energi minimum kita harus membeli sampai 7 level program universe. Jadi mendapatkan aset ini untuk aktivator aja kita minimal modalnya 200 juta. Tapi seiring berjalan kita akan mendapatkan dengan cara peningkatan secara bertahap dalam hal pembelian level matrix. Itu adalah bagian informasi yang kita sampaikan di Pri Umum malam ini. Kami menyampaikan ini bukan untuk mitra langsung kami. Kami menyampaikan informasi ini bukan untuk yang sudah bergabung, tapi untuk secara umum. Agar Metaverse banyak manfaatnya, tujuannya adalah untuk menciptakan peluang di Indonesia. Karena sangat sulit menemukan sistem yang seperti ini. Rata-rata sistem yang beredar hanya bertahan 3 bulan, 6 bulan, kemudian hilang lagi, buka lagi, itu terus dari dulu seperti itu. Dan teman-teman, sekarang kita menemukan sistem yang bisa diandalkan. Kita bangun sistem ini, masing-masing orang membangun, maka apa yang kita bangun ya untuk kita selamanya. Dan itu adalah salah satu yang sulit ditemukan di dalam hal dunia bisnis online, di dalam bisnis jaringan, maka Metaverse hadir untuk solusi itu. Kami menyiapkan semuanya, akademi ada di YouTube channel Power Team. Ya, kemudian kami juga membentuk banyak forum atau saluran edukasi. Kami juga menciptakan banyak promosi. Kami juga mempunyai tim leader yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara luar. Dan kami juga membentuk saluran pemasaran di beberapa media seperti Facebook, ya, TikTok, dan banyak lagi. Jadi, kita terus mengkampanyekan bisnis ini tujuannya untuk manfaat. Dan itu adalah informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan setelah sesi materi, kita akan lanjut sesi tanya jawab. Dan saya akhiri untuk sesi materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.